Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ia hanya gadis biasa dari desa kecil, hidup sederhana bersama ayahnya yang sakit-sakitan. Tapi segalanya berubah saat seorang lelaki tua kaya datang menawarkan pernikahan sebagai solusi utang keluarga. Semua orang bilang itu jalan keluar, tapi tak ada yang tahu apa yang sebenarnya tersembunyi di balik rumah megah itu. Suara-suara aneh di malam hari, catatan rahasia, dan kotak-kotak misterius di loteng perlahan membuka lembaran masa lalu yang selama ini dikunci rapat. Ketika kenyataan mulai terkuak, satu hal menjadi jelas, ini bukan sekadar pernikahan, tapi jebakan. Apa yang sebenarnya disembunyikan lelaki tua itu? Selamat datang di channel DC Story, tempat di mana setiap kisah punya makna, setiap cerita menyimpan hikmah, dan setiap drama kehidupan mengajarkan kita tentang cinta, sabar, dan iman. Di sini, kita akan menyelami kisah-kisah yang mungkin sederhana, tapi syarat pesan dan pelajaran hidup. Sebelum lanjut, mari kita ramaikan kolom komentar dengan solawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga setiap solawat yang kita kirim jadi cahaya dalam hidup kita. Amin ya robbal alamin. Desa Karangsari tampak damai dari luar, dengan hamparan sawah hijau dan jalanan kecil yang selalu disapa angin sore. Namun, di balik tenangnya desa itu, ada kisah yang tak pernah diduga siapapun. Kisah seorang gadis muda bernama Anissa, yang hidupnya berubah drastis hanya dalam hitungan hari. Usianya baru 19 tahun, masih sangat muda, penuh impian tentang masa depan. Tapi impian itu perlahan memudar sejak ayahnya jatuh sakit dan keluarga mereka terjerat utang yang tak mampu mereka lunasi. Anissa bukan anak manja. Sejak ibunya meninggal 3 tahun lalu, ia mengambil alih banyak tanggung jawab rumah tangga. Setiap pagi, ia bangun sebelum matahari terbit, menyiapkan sarapan, merawat ayahnya, lalu membantu tetangga menjahit atau menjemur hasil panen untuk mendapatkan uang tambahan. Hidup memang tidak mudah, tapi Anissa tak pernah mengeluh. Ia percaya, badai pasti berlalu. Sampai pada suatu malam, ayahnya memanggilnya ke ruang tamu, dengan wajah yang tak pernah ia lihat sebelumnya, pucat, tegang, dan seperti menyimpan beban berat. Anissa, duduklah sebentar, ucap ayahnya dengan suara pelan. Gadis itu menurut. Meskipun jantungnya berdetak tak karuan, ayahnya menghela napas panjang, lalu menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Ayah tak tahu harus bagaimana lagi. Rumah kita bisa disita, dan ayah tak sanggup membayar utang itu. Anissa diam. Ia memang tahu kondisi keluarga mereka sedang buruk, tapi belum pernah sang ayah bicara dengan nada seputus asa itu. Ada yang mau membantu, asal kamu bersedia menikah dengannya. Lanjut sang ayah, suaranya nyaris tak terdengar. Anissa menegakkan badan. Hatinya serasa berhenti. Siapa? Tanyanya dengan suara lirih. Pak Sutardi, jawab ayahnya akhirnya. Dalam sekejap, tubuh Anissa terasa lemas. Nama itu seperti petir di siang bolong. Warno adalah juragan kaya yang tinggal di ujung desa. Sudah hampir berusia 60 tahun, dengan reputasi yang membuat banyak gadis memilih menghindar daripada menyapa. Pak Sutardi memang dikenal dermawan, tapi di balik kebaikannya, beredar cerita-cerita yang membuat warga bicara pelan-pelan. Jika menyebut namanya, ia pernah menikah 3 kali, dan semua pernikahannya berakhir dengan perpisahan yang misterius. Beberapa orang bilang dia terlalu genit, terlalu suka memuji perempuan muda, bahkan sering mengirim hadiah kepada gadis-gadis yang belum menikah. Tak sedikit yang menolak lamarannya secara halus. Tapi kali ini, Anissa tak punya pilihan. Malam itu, Anissa menangis sendirian di kamarnya. Ia bukan marah kepada ayahnya. Ia tahu, sang ayah sedang berjuang antara hidup dan mati. Tapi hatinya terlalu sesak untuk dijelaskan. Dia masih muda, belum pernah jatuh cinta, belum pernah membayangkan duduk di pelaminan, apalagi dengan pria seusia itu. Dia menatap langit-langit kamar, berharap semua ini hanya mimpi buruk yang akan berakhir ketika fajar datang. Namun harapan itu sia-sia. Keesokan harinya, warga desa mulai berbisik-bisik kabar tentang lamaran Pak Sutardi, tersebar seperti api di musim kemarau. Beberapa tetangga menatap Anissa dengan wajah prihatin, beberapa lagi dengan ekspresi penasaran, tapi tidak ada yang benar-benar bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Seolah-olah mereka tahu, ini bukan keputusan yang datang dari hati seorang gadis, melainkan dari keadaan yang memaksanya pasrah. Hari pernikahan pun ditetapkan. Anissa mengenakan kebaya putih sederhana. Senyum di wajahnya lebih menyerupai garis tipis tanpa makna. Ayahnya duduk di kursi roda,
mencoba tersenyum meski wajahnya tampak sedih. "Maafkan ayah, nak," bisiknya ketika Anissa menyalaminya sebelum naik pelaminan. Tapi Anissa hanya mengangguk. Tidak ada kata yang mampu keluar dari mulutnya saat itu. Di pelaminan, Pak Sutardi berdiri dengan percaya diri, mengenakan jas coklat tua, dan menatap Anissa. Seperti seseorang yang baru saja mendapatkan barang mahal dari pasar lelang. Langit hari itu mendung. Tapi bukan karena hujan akan turun, melainkan karena langit pun tahu ada hati yang dipaksa tunduk. Dan disinilah awal dari segalanya, sebuah pernikahan yang tak didasarkan cinta, namun akan membuka rahasia besar yang mengguncang bukan hanya hidup Anissa, tapi seluruh desa Karangsari. Hari itu, pelaminan berdiri megah di halaman rumah Pak Sutardi, dihiasi bunga-bunga segar dan tirai putih yang menjuntai lembut. Para tetangga berdatangan, mengenakan pakaian terbaik. Wajah-wajah mereka menunjukkan berbagai ekspresi, ada yang tersenyum basa-basi. Ada yang tampak tak tega, dan tak sedikit yang memandang Anissa dengan rasa heran yang tak bisa disembunyikan. Anissa duduk di pelaminan seperti patung porselen. Wajahnya dirias cantik, rambutnya disanggul rapi, dan bibirnya dipoles warna merah muda, tapi sorot matanya kosong. Ia menatap lurus ke depan, tanpa benar-benar melihat di sebilannya. Pak Sutardi duduk dengan bangga. Ia terus tersenyum lebar, membungkuk ke sana kemari menyambut tamu. Seolah hari itu adalah kemenangan besar baginya. Sesekali ia menoleh pada Anissa dan mencoba menggenggam tangannya. Anissa menahan napas, berusaha tidak menarik tangan itu. Demi menjaga martabat keluarganya, selesai acara, tamu mulai beranjak pulang. Satu persatu menyalami kedua pengantin dan memberi ucapan selamat. "Semoga langgeng ya, Nis," kata seorang tetangga dengan suara rendah. Anissa hanya mengangguk kecil. Di dalam hatinya, ia ingin menjawab, "Semoga ini cepat berlalu," tapi ia hanya diam. Kata-kata terasa terlalu berat untuk diucapkan hari itu. Menjelang malam, langit benar-benar berubah gelap. Angin mulai bertiup kencang, seolah ikut menyimpan kegelisahan yang belum terucap. Usai acara resepsi, Anissa digiring masuk ke rumah megah Pak Sutardi. Rumah itu besar, bertingkat 2, dan penuh barang-barang mahal, tapi tak satu pun membuatnya merasa nyaman. Setiap sudut ruangan terasa asing. Setiap langkah terasa berat. Ia seperti burung kecil yang dilepaskan ke dalam sangkar emas, tampak mewah dari luar, tapi sunyi dan terisolasi. Pak Sutardi menunjukkan kamar mereka dengan senyum lebar. "Mulai malam ini, rumah ini milikmu juga," ucapnya. Anissa hanya menunduk. Ia masuk ke kamar dengan langkah pelan, lalu duduk di tepi ranjang tanpa suara. Di dalam kamar itu, bau kayu mahal dan pewangi ruangan bercampur dengan hawa dingin yang tak bersahabat. Tak lama, terdengar suara langkah kaki dari luar. Pak Sutardi masuk membawa segelas susu hangat. "Minumlah, supaya kamu tenang," katanya sambil menyodorkan gelas itu. Anissa menerima gelas itu dengan ragu, namun meminumnya perlahan. Sementara Pak Sutardi duduk di kursi dekat ranjang dan mulai bercerita panjang lebar tentang bagaimana ia mengagumi Anissa sejak lama, tentang bagaimana ia ingin memberikan kehidupan yang lebih baik untuknya, dan tentang betapa beruntungnya ia bisa memiliki gadis secantik Anissa sebagai istri. Kata-katanya terdengar manis, tapi Anissa tahu ada sesuatu yang ganjil dalam setiap kalimat yang keluar dari mulut pria itu. Rasanya seperti mendengar janji-janji yang sudah pernah diucapkan pada orang lain. Malam semakin larut. Pak Sutardi akhirnya tertidur di kursi. Mungkin kelelahan. Setelah seharian penuh menyambut tamu, Anissa diam-diam menarik napas lega. Ia pun segera berbaring di ranjang, menghadap ke jendela besar yang mengarah ke taman belakang rumah. Bulan menggantung pucat di langit, dan cahaya lembutnya menembus tirai tipis. Dalam diam, air mata mulai mengalir di pipinya. Ia tak berani menangis keras, hanya mengizinkan air mata itu jatuh satu persatu, seperti hujan yang malu-malu membasahi bumi. Dan saat itulah, suara aneh terdengar dari balik pintu kamar. Anissa langsung duduk tegak. Ia tak yakin apa yang ia dengar. Suara perempuan, terdengar pelan, tapi jelas. Bukan suara tamu atau tetangga, lebih seperti bisikan. Ia mendekat ke pintu dan menempelkan telinganya perlahan. Suara itu terdengar lagi. "Kau juga akan tahu nanti." Anissa mundur, tubuhnya gemetar. Ia tidak tahu dari mana suara itu berasal, tapi satu hal yang pasti, rumah ini menyimpan sesuatu, dan pernikahan ini rupanya bukan sekadar soal utang dan perjodohan. Ada hal lain yang belum terungkap, sesuatu yang pelan-pelan
menyeretnya masuk ke dalam teka-teki yang jauh lebih rumit dari yang ia bayangkan. Pagi itu, Anissa terbangun lebih awal. Dari Bayosania, matahari belum sepenuhnya muncul, dan udara di kamar masih lembab dan dingin. Ia duduk di pinggir ranjang, sambil merapatkan selimut ke tubuhnya. Ingatannya kembali pada suara yang ia dengar malam tadi, suara perempuan yang terdengar seperti bisikan samar. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya mimpi, tapi rasa penasaran itu terus menggantung dalam benaknya. Ketika Pak Sutardi masih terlelap di kursi, Anissa memberanikan diri berkeliling rumah. Ia berjalan perlahan, menyusuri lorong-lorong yang semalam terasa begitu asing. Di dinding, tergantung lukisan-lukisan besar bergambar wajah perempuan. Semuanya tampak anggun. Namun, ada kesan sendu di setiap mata yang tertangkap kuas. Ia berhenti di depan salah satu lukisan yang terlihat paling baru, seorang perempuan muda dengan kebaya biru. Duduk di taman sambil menatap langit. Ada sesuatu yang sangat familiar dari wajah itu, tapi Anissa tak tahu apa. Tak jauh dari lukisan itu, ia melihat sebuah pintu yang setengah terbuka. Rasa ingin tahunya mendorong langkahnya mendekat. Ternyata itu adalah ruangan kerja Pak Sutardi. Meja besar terletak di tengah ruangan, dikelilingi rak-rak buku tinggi, tapi yang membuat Anissa terpaku adalah sebuah laci kecil di sudut meja yang tidak terkunci. Seolah sengaja dibiarkan terbuka, dengan tangan gemetar, Anissa menarik laci itu. Di dalamnya, ada sebuah buku catatan kulit berwarna coklat tua, tidak tebal, tapi jelas sering dibuka, karena ujung-ujung halamannya terlihat kusam. Ia membukanya perlahan. Dan di sana, ia menemukan daftar nama, semuanya nama perempuan, lengkap dengan usia. Dan catatan kecil di sampingnya, Anissa membaca satu persatu. Beberapa nama ia kenal, perempuan-perempuan desa yang pernah menghilang tiba-tiba, yang katanya pergi merantau atau menikah diam-diam. Di halaman berikutnya, ada tanggal-tanggal dan alamat. Semuanya tertulis rapi, seperti jadwal. Beberapa nama dicoret, beberapa lainnya ditandai bintang kecil. Anissa semakin bingung apa arti dari semua. Mengapa semua nama yang tertera adalah perempuan muda? Ia membalik halaman terakhir dan terdiam. Di sana tertulis namanya sendiri. Anissa, 19 tahun. Masuk, Minggu, 4 Mei, tidak ada keterangan lain. Hanya garis panjang di bawah namanya. Seperti catatan yang belum selesai, Anissa menutup buku itu cepat-cepat dan menaruhnya kembali ke dalam laci. Dadanya berdebar hebat. Apa maksud semua ini? Mengapa Pak Sutardi mencatat namanya bersama perempuan-perempuan lain? Dan kemana mereka sekarang? Hari itu, ia menjalani aktivitas seperti biasa. Membantu asisten rumah tangga, membereskan dapur, menyiram bunga di taman, dan sesekali menemani Pak Sutardi, yang tampaknya mulai memperlakukannya dengan lebih manis. Tapi Anissa tahu, senyuman itu menyimpan banyak rahasia. Ia mencoba mengamati gerak-gerik suaminya, mendengarkan setiap percakapan dengan cermat, dan memperhatikan setiap sudut rumah. Ia yakin, suara yang ia dengar malam itu bukan kebetulan. Dan buku catatan itu bukan sekadar daftar biasa. Sore harinya, saat sedang menyiram bunga di halaman samping, Anissa bertemu dengan salah satu pekerja taman yang sudah lama bekerja di rumah itu. Namanya Pak Irman. Pria parubaya yang tampak ramah dan sopan. Anissa memberanikan diri bertanya pelan. Pak Irman, lukisan perempuan di ruang tengah itu, siapa mereka? Pak Irman terdiam sejenak, lalu menjawab hati-hati, itu istri-istri Pak Sutardi yang dulu. Nduk, semuanya pernah tinggal di rumah ini. Anissa tercekat. Ia mencoba tersenyum, tapi senyum itu terasa kaku. Semua pergi kemana, Pak? Tenyonnya lagi. Pak Irman menunduk. Entahlah, ada yang katanya pulang ke orang tuanya. Ada juga yang pergi begitu saja, tapi tak satu pun pernah kembali ke sini. Kalimat itu membuat bulu kuduk Anissa meremang. Seolah kepingan teka-teki yang ia temukan mulai saling terhubung satu persatu. Malam itu, Anissa menatap langit dari jendela kamarnya. Ia tahu, pernikahan ini bukan hanya soal membayar utang. Ada sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih gelap dari itu. Ia menatap langit malam dan berbisik dalam hati, aku harus temukan jawabannya sebelum semuanya terlambat. Keesokan harinya, langkah Anissa terasa lebih ringan. Meski hatinya masih digelayuti pertanyaan, ia sudah mulai menyusun rencana dalam pikirannya. Ia tidak ingin tinggal diam dan menjadi bagian dari daftar nama yang menghilang begitu saja. Ia harus menemukan petunjuk lain lebih dalam, lebih jelas. Dan untuk itu, ia butuh keberanian yang lebih besar dari sekadar rasa takut. Setelah memastikan Pak Sutardi pergi ke kebun paginya,
Seperti biasa, Anissa kembali ke ruang kerja yang sempat ia datangi. Kali ini ia membawa kain lap dan ember. Berpura-pura ingin membersihkan ruangan. Saat memastikan tidak ada yang memperhatikan, ia mulai memeriksa laci-laci lain. Beberapa berisi kertas-kertas tak penting, seperti tagihan dan catatan belanja. Tapi ada satu laci yang berbeda, terkunci, dan tidak seperti laci sebelumnya. Laci ini menyatu dengan bagian bawah meja. Sulit terlihat jika tidak benar-benar memperhatikan. Ia mencari-cari kunci di sekitar meja, namun tidak menemukannya. Lalu, secara tidak sengaja, matanya menangkap bingkai foto kecil yang tergeletak di rak paling atas. Foto seorang perempuan muda yang tampak tersenyum malu, mengenakan kebaya berwarna biru. Anissa mengenali wajah itu sama, seperti di lukisan. Ia menggangket bingkai itu dan memperhatikannya dari dekat. Saat ia mengangkatnya lebih tinggi, bagian belakang bingkai terasa longgar. Ia membuka penutup belakangnya. Dan di sana, tersembunyi sebuah kunci kecil berwarna emas. Jantung Anissa berdegup cepat. Dengan hati-hati, ia mencocokkan kunci itu ke laci. Terkunci todi. Bunyi klik pelan terdengar, dan laci itu pun terbuka. Di dalamnya, terdapat beberapa buku harian dan satu map coklat. Ia membuka map itu terlebih dahulu. Isinya, fotokopi surat perjanjian mirip kontrak yang mencantumkan nama-nama perempuan dan tanda tangan di bawahnya, termasuk nama istri-istri terdahulu Pak Sutardi. Anissa membaca dengan teliti. Dengan ini, saya menyatakan bahwa semua harta saya selama tinggal bersama Bapak Sutardi adalah milik beliau sepenuhnya. Kalimat demi kalimat terasa dingin dan mengikat. Di bagian bawah, semua surat perjanjian itu berakhir pada waktu yang hampir bersamaan. Beberapa bulan setelah tanggal pernikahan, lalu mereka menghilang. Ia lanjut membuka buku harian yang terletak di bawah map. Salah satunya milik perempuan bernama Lestari. Dari tulisannya, tampak jelas bahwa perempuan itu pernah merasakan kegelisahan yang sama seperti yang kini dirasakan Anissa. Hari ketiga, aku dengar suara dari loteng. Hari kelima, Pak Sutardi bilang, aku hanya lelah. Tapi aku tahu, ada yang disembunyikan. Anissa menutup buku harian itu dengan tangan gemetar. Loteng? Ia tidak tahu bahwa rumah ini memiliki loteng. Sejauh yang ia lihat, tidak ada tangga yang menuju ke atas. Tapi jika benar ada, bisa jadi di sanalah letak semua jawaban. Ia bergegas keluar ruangan sebelum keberadaannya dipergoki. Di lorong, ia berpura-pura menyalakan lampu, lalu menyisir atap-atap ruangan dengan matanya. Hingga akhirnya, di balik plafon dekat ruang cuci, ia menemukan penutup kecil kayu yang bisa dibuka dengan menarik tuas besi, sebuah tangga lipat terlipat, rapi di dalamnya. Hari sudah mulai sore saat Anissa naik ke loteng. Bau kayu lama dan debu langsung memenuhi hidungnya. Ia menyalakan senter kecil dari ponselnya dan menyusuri ruang sempit itu. Di pojok ruangan, ia melihat koper-koper tua dan kotak kardus bertumpuk. Ia membukanya satu persatu. Ada pakaian wanita, alat-alat rias, dan foto-foto. Semuanya milik perempuan yang berbeda-beda. Setiap kotak seolah menjadi peninggalan dari masa lalu yang disembunyikan dengan rapi, namun ada satu kotak yang membuat Anissa terpaku. Di dalamnya, ada surat-surat tak terkirim. Semuanya ditulis dengan tulisan tangan yang penuh emosi. Beberapa bahkan bertuliskan, permintaan tolong, jika kau menemukan surat ini, tolong beritahu keluargaku, aku dikurung, aku tidak diizinkan keluar, aku takut. Anissa menggigit bibirnya. Surat itu bertanggal 2 tahun lalu. Suara langkah kaki dari bawah mengejutkan Anissa. Cepat-cepat ia merapikan kembali semua kotak dan turun dari loteng dengan hati-hati. Ia menutup pintu plafon dan kembali menyapu halaman. Belakang seolah tak terjadi apa-apa. Pak Sutardi masuk dengan pakaian kebun dan topi capingnya. Ia tersenyum seperti biasa, lalu berkata, "Kau mulai terbiasa tinggal di sini ya?" Anissa tersenyum kecil. Walau hatinya terasa penuh sesak, ia tahu, waktu terus berjalan. Ia harus segera bertindak sebelum dirinya menjadi bagian dari kotak-kotak di loteng itu. Namun untuk bertindak, ia butuh bukti yang lebih kuat. Dan, yang terpenting, ia harus menemukan seseorang yang bisa dipercaya. Hari-hari berikutnya, Anissa hidup dengan dua wajah. Di depan Pak Sutardi, ia bersikap lembut dan sopan, seolah telah menerima kenyataan sebagai istri baru. Tapi di balik senyumnya, pikirannya bekerja keras menyusun langkah. Ia sudah tidak lagi merasa takut. Justru mulai dikuasai tekad yang tumbuh dari rasa tidak ingin menjadi korban berikutnya. Suatu sore, ia kembali menemui Pak Irman, tukang kebun, yang sudah lama bekerja di rumah itu. Kali ini,
ia bicara lebih dalam. Tidak lagi hanya bertanya soal lukisan. Pak, apakah Bapak tahu kemana perginya istri-istri Pak Sutardi sebelumnya? Tanya Anissa pelan. Matanya menatap penuh harap. Pak Irman terdiam lama. Sebelum akhirnya menjawab, saya tidak tahu pasti induk, tapi saya pernah lihat salah satu dari mereka menangis di taman belakang malam-malam. Lusa berikutnya, dia tidak pernah terlihat lagi. Jawaban itu cukup bagi Anissa untuk yakin ada pola yang berulang. Ia bukan yang pertama. Dan jika ia tidak bertindak, bisa jadi ia tidak akan menjadi yang terakhir. Ia pun kembali ke kamar dan membuka kembali surat-surat yang ia temukan di loteng. Salah satu surat tertulis, "Jika kau membaca ini, tolong sampaikan pada keluargaku di Desa Tembalang. Namaku Risa, aku tak tahu apakah bisa keluar dari sini." Anissa menggenggam surat itu. Kuat-kuat. Ia harus membawa ini ke tangan yang tepat. Beberapa hari kemudian, saat Pak Sutardi pergi menghadiri pertemuan di balai desa, Anissa meminta izin untuk menengok ayahnya, Ea di Bolekon. Dengan syarat dijemput sopir keluarga dan pulang sebelum malam. Tapi Anissa punya rencana lain. Setelah berpamitan dan memastikan sopir mengantar ke rumah ayahnya, ia berpura-pura mampir sebentar ke warung, lalu naik ojek ke kota kecil di sebelah Karangsari, tempat tinggal seorang jurnalis yang dulu pernah mewawancarai warga desa untuk artikel wisata lokal. Ia datang membawa semua bukti, surat-surat lama, buku catatan, dan foto-foto dari loteng. Sang jurnalis, Buniken, sempat terkejut, lalu menatap Anissa serius. "Kamu sadar, apa yang kamu bawa ini bisa mengungkap sesuatu yang besar?" Anissa mengangguk. "Saya tidak mau ini terjadi lagi. Saya tahu, saya tidak bisa sendirian." Buniken menyimpan semua dokumen itu, lalu berjanji akan menindaklanjuti bersama jaringan media dan bantuan hukum yang ia kenal. Keesokan harinya, berita itu mulai beredar diam-diam. Awalnya di forum-forum kecil, lalu merambat ke media lokal, misteri perempuan-perempuan yang menghilang dari rumah seorang juragan desa. Judul itu menyebar dengan cepat. Polisi mulai turun tangan beberapa menten. Tetangga dari istri-istri terdahulu, Pak Sutardi ikut bersuara. Bahkan keluarga Risa perempuan yang menulis surat dari loteng mengaku, sudah lama mencari keberadaannya. Ketika petugas datang memeriksa rumah Pak Sutardi, Anissa sudah siap. Ia menyerahkan bukti-bukti tambahan yang masih ia simpan, termasuk kunci loteng. Saat kotak-kotak itu dibuka di hadapan penyelidik, Pak Sutardi yang selama ini tenang, mulai terlihat goyah, wajahnya berubah pucat. Ia berusaha menyangkal semuanya, tapi terlalu banyak yang tak bisa dibantah. Satu persatu saksi bermunculan, dan cerita mereka saling menguatkan. Pak Sutardi akhirnya ditahan sementara untuk penyelidikan lebih lanjut. Rumah besar itu kembali sunyi, kali ini bukan karena ketenangan, tapi karena bayang-bayang masa lalu mulai diangkat ke permukaan. Anissa duduk di teras rumah ayahnya, menatap langit yang cerah, hatinya campur aduk lega, sedih, dan masih menyisakan luka. Tapi ia tahu, ini adalah awal dari akhir penderitaan. Bukan hanya untuknya, tapi juga untuk perempuan-perempuan yang selama ini suaranya terkubur diam-diam. Ayah Anissa menatap putrinya dengan mata berkaca-kaca. "Kau telah menjadi jauh lebih kuat dari yang ayah sangka, nak," katanya lirih. Anissa menggenggam tangan ayahnya erat. Ia tidak menjawab dengan kata-kata, hanya tersenyum kecil. Sebab hari itu, ia tahu, keberaniannya telah mengubah sesuatu. Beberapa bulan kemudian, Anissa memutuskan untuk pindah ke kota dan bekerja di sebuah organisasi yang menangani perlindungan perempuan. Ia menyadari bahwa masih banyak kisah seperti miliknya, kisah-kisah yang butuh didengar dan diperjuangkan. Ia bukan lagi gadis yang pasrah dengan nasib. Ia telah menjadi suara bagi mereka yang tak berani bersuara. Dan meskipun hidup tak akan pernah sama lagi, Anissa berdiri tegak. Sebab ia tahu, luka bisa menjadi cahaya jika kita berani menyalakannya. Terima kasih sudah menyimak kisah hari ini di channel This Is Story. Semoga cerita ini bisa menjadi pelajaran dan pengingat untuk kita semua. Kalau kamu merasa terinspirasi atau tersentuh, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kamu nggak ketinggalan kisah-kisah penuh hikmah berikutnya. Wassalamualaikum. Anissa tercekat. Ia mencoba tersenyum, tapi senyum itu terasa kaku. "Semua pergi kemana, Pak?" tanyanya lagi. Pak Irman menunduk. "Entahlah, ada yang katanya pulang ke orang tuanya, ada juga yang pergi begitu saja, tapi tak satu pun pernah kembali ke sini." Kalimat itu membuat bulu kuduk Anissa meremang. Seolah kepingan teka-teki yang ia temukan mulai saling terhubung satu persatu. Malam itu,
Anissa menatap langit dari jendela kamarnya. Ia tahu, pernikahan ini bukan hanya soal membayar utang. Ada sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih gelap dari itu. Ia menatap langit malam dan berbisik dalam hati, aku harus temukan jawabannya. Sebelum semuanya terlambat, keesokan harinya, langkah Anissa terasa lebih ringan, meski hatinya masih digelayuti pertanyaan. Ia sudah mulai menyusun rencana dalam pikirannya. Ia tidak ingin tinggal diam dan menjadi bagian dari daftar nama yang menghilang begitu saja. Ia harus menemukan petunjuk lain lebih dalam, lebih jelas, dan untuk itu, ia butuh keberanian yang lebih besar dari sekadar rasa takut.